Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihad hatta atahul yaqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taisirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan penjelasan ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di dalam juz yang ke-29, dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pada juz yang ke-28, dan kita akan memulai pada surah Al-Mujadilah atau surah Al-Mujadalah. Sebelum kita menjelaskan ayat-ayat yang terdapat di dalam surah ini, seperti biasa ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan berkaitan dengan surah ini. Yang pertama, bahwa surah ini termasuk di dalam kategori surah Madaniyah. Ayat-ayat yang ada di dalamnya Allah Azza wa Jalla menurunkan setelah beliau berhijrah ke Madinah. Dan ayat yang mengawali daripada surah ini memiliki sebab dan kisah yang menjadi sababun nuzulnya. Jadi ayat-ayat Al-Quran kalau kita perhatikan itu terbagi dua. Ada yang disilahkan oleh para ulama dengan ayat-ayat sababi, dan ada yang disilahkan dengan ibtidai. Ayat sababi itu maksudnya adalah ayat-ayat yang turun karena ada sebab yang menyertainya. Sedangkan ayat ibtidai itu adalah ayat-ayat yang tidak dilatar belakangi oleh peristiwa atau kisah tertentu. Jadi tidak semua ayat dalam Al-Quran itu ada sababun nuzulnya, sebagaimana juga tidak semua hadis ada sababul wurudnya. Bahkan jika dibandingkan antara ayat-ayat yang dilatar belakangi oleh sebab tertentu, maka lebih banyak ayat-ayat yang turun tanpa ada peristiwa yang melatar belakanginya. Nah, berkaitan dengan surah Al-Mujadilah, jadi ada dua nama yang disebutkan oleh para ahli tafsir. Ada yang mengatakan Al-Mujadilah dan ada juga yang mengatakan Al-Mujadalah. Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah, kalau Al-Mujadilah orang yang berdialog, kalau Al-Mujadalah dialog atau perdebatan. Dan nama dari surah ini berkaitan erat dengan sebab turunnya ayat ini, sebab turunnya ayat-ayat yang pertama di dalam surah ini. Seperti yang disebutkan di dalam banyak kitab tafsir, termasuk di dalam tafsir Syekh Sa'di rahimahullah,
bahwa ayat ini turun fi rajulin minal ansar ishtakathu zawjatuhu ila Allah wa jadalathu ila Rasulillah. Jadi ayat ini turun berkaitan dengan kejadian atau peristiwa yang terjadi antara suami dan istri yang disebutkan dalam beberapa kitab tafsir, itu antara Khawla binti Tha'labah dengan suaminya yaitu Aus bin Samit, di mana keduanya terjadi perdebatan antara suami istri, terjadi masalah sehingga pada akhirnya keluarlah kata-kata anti alayya ka dhahri ummi, yang di dalam fikih dikenal dengan istilah az-zihar. Jadi suaminya ini mengatakan engkau seperti punggung ibuku. Maksud dari perkataan ini adalah dia atau si suami ini menyerupakan istrinya seperti ibunya dalam hal kemahraman dan keharaman untuk dicampuri. Pada zaman jahiliyah, lafaz seperti ini dikategorikan sebagai bagian dari lafaz talak. Jadi di zaman jahiliyah itu ada beberapa cara yang diungkapkan oleh orang-orang Arab untuk mentalak istrinya. Selain dengan lafaz talak, mereka juga kadang dengan lafaz ini, dengan lafaz zihar, dan juga kadang bersumpah, bersumpah tidak akan menggauli atau mencampuri istrinya. Di zaman jahiliyah, ucapan-ucapan seperti ini masuk di dalam kategori talak. Mereka menghukumi dan menilai itu adalah bagian dari talak. Maka ketika sang istri, dalam hal ini adalah Khawla bintu Tha'labah, mendengar suaminya mengucapkan kata-kata ini, maka ia pun datang kepada Nabi SAW untuk mengetahui konsekuensi hukum seperti apa yang menyertai ucapan ini. Karena kalau di zaman di zaman jahiliyah yang berlaku pada saat itu, bahwa ucapan seperti ini adalah bagian dari talak. Maka datanglah wanita tersebut kepada Nabi SAW dan menyampaikan hal tersebut, dan Nabi SAW mengatakan harumti alaihi, engkau telah status engkau kepada suamimu itu status yang haram sebagaimana haramnya ibunya kepada dia. Maka sang wanita yaitu Khawla berusaha untuk memberikan jawaban-jawaban. Dia mengatakan bahwa suaminya sama sekali tidak mengucapkan lafaz talak. Jadi intinya bahwa Khawla bintu Tha'labah sangat ingin agar dia tetap bisa kembali kepada suaminya. Bahkan di dalam kisah, di bagian akhir kisah itu dia mengatakan, saya ini punya anak. Kalau anak ini saya serahkan kepada suami saya, maka dia akan terabaikan tarbiyahnya. Tetapi kalau diserahkan kepada saya, juga anak itu bisa tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Tetapi setiap kali ia menyampaikan alasan-alasannya, ia menyampaikan permasalahannya, jawaban Nabi satu saja, harumti alaihi, engkau telah haram atas suamimu. Sehingga pada akhirnya dia mengatakan ashtaki ilallah, kalau begitu saya mengadu kepada Allah, meminta kepada Allah semoga ada jalan keluar. Maka turunlah ayat ini, qad sami Allah, dan seterusnya. Beberapa
masyayikh yang menjelaskan ayat ini sebelum masuk kepada inti daripada pembahasan ayat ini, ya, di mana mereka mengingatkan bahwa apa yang terjadi di dalam rumah tangga itu sesungguhnya sangat diperhatikan dan didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah tidak hanya memperhatikan hal-hal yang permasalahan-permasalahan yang skalanya besar, tetapi hal yang terjadi di dalam rumah itu diperhatikan oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah mendengar apa yang terjadi di dalam rumah kita, percakapan-percakapan antara seorang suami dengan istrinya itu didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini juga menunjukkan salah satu nama Allah yang sering diulang-ulang dalam Al-Quran, yaitu As-Sami. Jadi ketika wanita ini datang, di rumah tersebut ada Aisyah radhiyallahu anha, tetapi karena pembahasan yang akan dibahas ini sesuatu yang berkaitan dengan rumah tangga, maka Aisyah tidak ikut serta mendengarkan hal tersebut. Dan Aisyah, ya kita tahu rumah Nabi SAW itu sangat sempit. Aisyah berada di tempat lain dan terjadilah pembicaraan itu, sebagian dia dengar, sebagian lainnya tidak dia dengar. Dan Aisyah mengatakan, Maha Suci Allah yang pendengarannya dia Allah di atas arsy, tetapi dia mendengarkan percakapan atau dialog antara wanita tersebut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam kisah ini juga, dan juga kita kadang dapatkan di kisah-kisah yang lain, ya, di kisah-kisah yang lain ini menunjukkan salah satu kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ya, bahwa di antara kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam kondisi tertentu beliau bisa berkhalwat, bisa berdua dengan wanita. Ya, ini yang kadang disalahpahami oleh sebagian orang, kadang mengkiaskan dirinya dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini adalah bagian dari kekhususan, karena dalil-dalil atau hadis-hadis sangat banyak yang menunjukkan haramnya itu yang namanya berkhalwat. Nah, kalau ada hadis-hadis yang secara lafziyah, secara lisan Nabi mengatakan itu adalah perkara yang diharamkan, tetapi di sisi yang lain Nabi melakukannya, maka itu menunjukkan kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana halnya Nabi mengharamkan menikah lebih dari 4 ketika ada sahabatnya, ketika ada orang masuk Islam, kemudian istrinya sampai 10, ya, sampai belasan, maka Nabi mengatakan talak sebagiannya dan maksimal engkau menahannya 4 orang. Ya, itu larangan dari Nabi, tetapi dalam faktanya Nabi menikah lebih dari 4, maka itu menunjukkan apa yang dilakukan oleh Nabi itu adalah kekhususan hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Ya, kemudian kita masuk pada ayatnya. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha. Allah telah mendengar perkataan orang yang berdialog kepadamu berkaitan dengan suaminya. Orang yang berdialog di sini maksudnya adalah khaulah. Berdialog dengan siapa? Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam pembahasan apa? Dalam pembahasan yang berkaitan dengan suaminya, di mana suaminya telah mengucapkan anti alayya ka dhahri ummi, telah menzihar istrinya, yang mana zihar ini di zaman sebelum datangnya Islam itu adalah talak, sehingga wanita ini mengetahui apakah status hukumnya sama dengan apa yang selama ini berlaku atau di dalam Islam ada hukum yang berbeda.
wa tashtaki ila Allah, dan wanita ini karena merasa tidak ada jalan keluar, dalam arti ketika Nabi mengatakan engkau telah posisinya sudah haram atas suamimu, ya, maka ini adalah situasi yang sulit bagi sang wanita tersebut. Akhirnya dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan jalan keluar. Wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah mendengar hiwar, percakapan di antara Nabi dengan wanita tersebut. Innallaha samiun alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jamaah rahimakumullah, ya, kemudian setelah itu, setelah disebutkan ya peristiwanya, baru pada ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukumnya, ya, menyebutkan apa konsekuensi hukum ketika seorang suami menzihar istrinya, ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya anti alayya ka dhahri ummi. Nah, perlu juga diketahui bahwa tidak semua ucapan dari seorang suami yang di dalamnya ada unsur menyerupakan istrinya dengan ibunya itu otomatis menjadi zihar. Ya, jadi kalau misalnya dia katakan matamu seperti mata ibuku dan seterusnya, penyerupaan dalam bentuk yang lain, maka itu tidak masuk di dalam kategori zihar. Jadi tidak berlaku konsekuensi hukum yang akan disebutkan di ayat selanjutnya. Nah, di ayat selanjutnya alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim, ya, orang-orang yang menzihar istrinya, ya. Dan zihar ini sama dengan apa? Zihar ini adalah hak, bukan hak, dia adalah dari satu pihak saja, itu dari pihak suami. Jadi tidak bisa sebaliknya, sebagaimana halnya juga talak. Ya, talak itu adalah suami yang mentalak istri dan tidak ada istri mentalak suami. Demikian pula halnya dengan zihar. Zihar juga itu suami yang menzihar istrinya, tetapi dalam hal hukum berbeda, ya. Kalau talak, ya, talak meskipun dalam perinciannya itu ada banyak hukumnya, ya, kadang dia kadang dia bisa wajib, bisa sunnah. Hukum yang berlaku pada talak itu sangat berkaitan dengan kondisi yang terjadi antara suami dan istri. Ya, ada kalanya dia wajib untuk mentalak. Misalnya kalau istrinya melakukan perbuatan-perbuatan keji atau tidak melaksanakan sholat, sudah dinasihati berkali-kali dan seterusnya. Artinya ada kondisi-kondisi tertentu yang hukum talak itu bisa berubah. Ya, tetapi kalau zihar ini dia adalah sesuatu yang diharamkan, tidak dibolehkan. Ya, kan disebutkan di sini alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatum. Ya, dia menyerupakan istrinya seperti ibunya, padahal istrinya itu bukan ibunya. In ummahatum illa allai waladnahum, karena ibunya itu adalah wanita-wanita yang telah melahirkannya, ya. Itulah ibunya. Jadi tidak boleh kemudian menyerupakan seorang suami menyerupakan istrinya dengan ibunya dalam hal kemahramannya, ya. Karena ibu yang hakiki itu adalah yang melahirkan, ya, yang melahirkan anak-anak, itulah ibu yang hakiki. Wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura. Ya, sesungguhnya mereka yang menzihar istrinya itu telah mengucapkan perkataan yang mungkar, perkataan yang keji, perkataan yang zur, perkataan yang diharamkan. Ya, ini penjelasan bahwa zihar ini hukumnya haram. Zihar ini hukumnya tidak dibolehkan.
Wa innallaha la'afuwun ghafur. Tetapi sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Ya, jadi ada beberapa hukum di dalam fikih ya, yang mungkin menimbulkan ya kebingungan ya. Jadi dia diharamkan tetapi dia disahkan gitu. Jadi zihar ini diharamkan, tetapi kalau dia terucap ada konsekuensi hukumnya. Ya, sama halnya juga nazar. Nazar itu dimakruhkan, bahkan ada banyak di antara ulama juga yang mengharamkannya. Tapi kalau terlanjur bernazar harus ditunaikan, wajib ditunaikan. Ada beberapa hukum yang seperti itu. Jadi kadang prosesnya itu tidak dibolehkan, tapi ketika dia sudah terjadi maka ada konsekuensi hukumnya. Ya, sama juga dalam hal hukum tata negara ya, ketika ada seorang dan ini biasa terjadi di zaman-zaman kekhalifahan, ada seseorang yang mengalahkan khalifah yang sah, kemudian dia menjadi pemimpin pada waktu itu. Caranya dia ketika mengalahkan itu cara yang salah, cara yang tidak betul ya, memberontak kepada penguasa yang sah, itu cara yang tidak benar. Tetapi takdir Allah, dia yang menang dan dia yang berkuasa. Maka pada saat dia sudah berkuasa ya, dia menjadi penguasa yang sah dan masyarakat wajib untuk mentaatinya. Jadi ini beberapa hukum di dalam fikih yang kadang orang sulit untuk kemudian mencerna kenapa bisa seperti itu. Tapi seperti itulah apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an dan juga dijelaskan oleh Nabi di dalam hadisnya. Kemudian di dalam kisah ini juga, dalam surah Al-Mujadilah ini di ayat di mana dia ada sebab turunnya ya, dan di sini juga terdapat satu faedah bahwa ketika suatu hukum diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebab tertentu, maka hukum itu berlaku secara umum sesuai dengan lafaz ayatnya. Jadi hukum yang Allah sebutkan di dalam surah ini berkaitan dengan laki-laki yang menzihar istrinya, itu tidak hanya berlaku kepada Aus bin Samit ya, tidak hanya berlaku kepada Aus bin Samit, tetapi berlaku kepada siapa saja yang melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatannya Aus bin Samit. Adapun hukumnya ketika seorang menzihar istrinya, disebutkan di ayat berikutnya, walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu, dan wanita laki-laki yang menzihar istrinya kemudian dia ya'uduna lima qalu, dia ingin menarik ucapannya, dalam arti ia ingin kembali kepada istrinya ya, karena dengan ucapannya itu akhirnya diharamkan bagi dia untuk mencampuri istrinya, tetapi setelah ucapan itu terucap dia menyesal. Dia menyesal dan ingin menarik dan membatalkan ucapannya itu, maka tidak bisa dia membatalkan ucapannya begitu saja ya. Tidak bisa dia menarik ucapannya tanpa ada konsekuensi yang harus dia tanggung. Allah Subhanahu wa taala menerapkan di sana ada kafarat ya. Nah, kafaratnya itu adalah tahrirur raqabah, dia merdekakan budak min qabli an yatamassa, sebelum dia mencampuri istrinya ya. Ini kalau cuma ini kafarahnya, tidak bisa kembali kalau zaman ini, karena tidak ada lagi budak yang bisa didapatkan untuk dimerdekakan. Dan syaratnya di sini min qabli an yatamassa ya. Meskipun dia sudah berniat untuk mendapatkan budak misalnya, tetapi belum sah untuk kemudian, belum boleh untuk mencampuri istrinya, karena syaratnya kafarahnya dulu baru boleh kembali kepada istrinya.
Dzalikum tu'adzuna bi wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat dengan kafarah itu. Artinya hati-hati berbicara kepada istri. Hati-hati berbicara, hati-hati dalam memilih kata karena akibatnya tidak ringan. Ya, akibatnya tidak ringan. Dan ini tentunya tidak hanya dalam permasalahan zihar, tetapi juga di dalam semua ucapan-ucapan yang kita ucapkan hendaknya kita berhati-hati. Ya. Dan ucapan yang paling mungkin, ya, ucapan yang paling mungkin tidak terkontrol itu ucapan antara diri kita dengan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Biasanya kalau orang yang kita jarang ketemu, kita relatif lebih mudah mengontrol ucapan kita. Kita lebih sabar. Tetapi dengan orang yang setiap hari bersama dengan kita, suami dengan istrinya, ya, atasan dengan bawahannya, itu kadang ucapan tidak terkontrol. Mudah sekali seseorang melampiaskan amarahnya melalui ucapan-ucapannya. Ya, makanya di awal ayat ini, qad sami Allah mendengar. Jadi bukan hanya dalam hal zihar saja, tapi semua ucapan yang kita ucapkan itu didengar oleh Allah, dan Allah menyampaikan hal tersebut agar kita berhati-hati. Ya, jangan mudah mengeluarkan kata-kata yang itu adalah ekspresi daripada kemarahan kita, terutama kepada istri dan juga kepada anggota keluarga kita. Nah, kemudian kafarah yang selanjutnya, ya, insyaallah kita akan sebutkan lebih rinci di pertemuan datang. Itu tidak lebih ringan dari yang pertama karena harus berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya, 2 bulan berturut-turut. Kemudian ada pilihan lain lagi, yaitu memberi makan 60 orang miskin. Nah, ini mungkin lebih ini yang paling mudah ini, ya, memberi makan 60 orang miskin. Ya, tinggal kita wakilkan kepada seseorang atau kita langsung cari orang miskin 60 orang, maka hal ini bisa bisa memenuhi persyaratan bagi seorang yang menzihar istrinya. Ya, termasuk juga, ya, kalau di tempat kita mungkin jarang tidak menjadi kultur di tempat kita seseorang menzihar istrinya. Ya, tetapi talak sesuatu yang biasa terjadi, bahkan seseorang sudah mengucapkan talak berkali-kali baru kemudian menyesal, datang bertanya mengatakan, tapi saya lupa berapa kali sebenarnya saya mentalak. Intinya menyesal dan ingin kembali. Ya. Nah, di sini diperlukan kehati-hatian. Ya, makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh seseorang, ya, minta diberikan wasiat, maka wasiatnya Nabi singkat saja, la taghdab, jangan marah. Jangan marah maksudnya tahan marahmu. Ya, kata Imam An-Nawawi, kalau jangan marah itu tidak bisa diterapkan karena sifat marah ada dalam diri setiap orang. Tapi maksudnya adalah tahanlah amarahmu. Ya, karena ketika tidak tertahan, maka ya terjadilah yang namanya talak dan ucapan-ucapan lain yang tentunya merugikan kehidupan di dalam rumah tangga kita. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Insyaallah kita lanjutkan perincian daripada hukum-hukum berkaitan dengan zihar pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.